Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saya ke Mas Widodo. Mas Widodo, kalau melihat sekitar akhir November ini nanti DPRD akan memberikan jawaban atas apa yang sudah diajukan oleh Anies dan Sandi terkait dengan pendanaan sejumlah programnya. Kalau nanti akhirnya ini disetujui oleh DPR, kapan kemudian ini akan disampaikan kepada masyarakat agar yang menunggu janji kampanye ini sudah bisa beli rumah di Jakarta? Ya. Baik, jadi kita semua ini sedang bekerja, tim sedang bekerja untuk mempersiapkan baik itu dari sisi infrastruktur peraturannya, dan juga mungkin di lapangan-lapangan juga kita sudah siap bagaimana nanti persyaratan-persyaratan itu timnya untuk yang menseleksi persyaratan juga kita sudah siapkan, tim yang memeriksa legalitas lahan juga sudah kita siapkan. Artinya nanti akan bermuara kepada sebuah keputusan peraturan gubernur yang akan diterbitkan terkait dengan program ini. Targetnya kira-kira berapa bulan atau berapa lama lagi? Ya, dalam sebelum 100 hari kita harapkan sudah bisa langsung bisa di launching itu programnya, walaupun nanti rumahnya kan perlu proses pelaksanaannya. Tapi program itu akan di launching pasca sudah disetujuinya anggarannya dan lain sebagainya, terus kemudian pergubnya juga diterbitkan, ya itu langsung bisa di launching. Tapi waktu itu dalam kurun waktu dalam 100 hari ini tidak akan lebih. Karena itu termasuk janji jangka pendek. Anda kan orang yang cukup berseberangan, kira-kira Anda punya masukan apa? Saya masukannya, tingkatkan dulu taraf hidup masyarakat Jakarta. Kalau nilai standarnya 7 juta. Itu yang harus diperjuangkan oleh Anies Sandi. Bahwa dia baru dia bisa punya rumah. Kalau misalnya kan paralel juga bisa dikerjakan terserah pada saat apapun itu, namanya, ya kan, tingkatkan dulu masyarakat Jakarta ekonominya. Kita kan membangun untuk orang Jakarta, untuk rakyat Jakarta. Apalagi kita mau memberikan rumah tanpa DP, ekonominya ditingkatkan dulu di satu keluarga itu. Nah, bagaimana caranya? Tergantung gubernur kita ini dengan komponen-komponennya. Itu aja. Oke, baik. Pak Yaya, terakhir, kalau kita kemudian Pak Rahmat, Pak Widodo sudah optimis bahwa mungkin sebelum 100 hari ini sudah bisa di-launching kepada masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya. Pertama begini, kita belajar dari kasus sebelumnya Pak Ahok. Ada target misalnya untuk ada 10.000, 20.000 unit kemarin. Hati-hati dalam konteks konstruksi pembangunannya. Karena kemarin ternyata ditemukan kontraktor yang terpilih ternyata sudah di kategori dibintangi di blacklist. Asal bangun. Nah, kualitasnya jadi jelek. Jangan sampai ketika rumah itu dibangun apapun bentuknya kualitas itu sangat buruk. Nah, ini akan membuat orang pasti akan kecewa dan akan mengkritisi lebih tajam lagi. Nah, yang kedua, orang malah kapok nanti di tahun selanjutnya dan tidak percaya lagi dengan program ini. Jadi saya kira sisi kualitas menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua yang kita juga harus dorong adalah pada konteks transparansi ya, supaya jangan rumah ini seperti bagi-bagi kepada mereka-mereka yang dianggap. Saya tidak mengatakan itu, tapi pada kelompok orang tertentu. Ya, kan? Tim sukses sudah bubar sekarang. Sudah bubar semua warga DKI. Yang ketiga secara proporsi dan target waktu. Supaya nanti supaya jangan sampai ketika anggaran sudah ditetapkan realisasi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ingat loh, pengadaan tanah itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena tanah disediakan, sertifikatnya dan sebagainya. Saya kira perlu ada jeda waktu. Mohon maaf ya, kalau ini diketok, pengadaan tanah itu harus clear and clean secepatnya. Karena masa konstruksi itu berpacu dengan waktu loh. Kalau misalnya tidak hati-hati, ini harus clear dari awal. Jadi tanah harus sejak awal harus aman. Pak Yaya punya prediksi kira-kira sampai kemudian rumah itu bisa dihuni butuh waktu berapa lama? Katakan kita Januari lah. Jangan jauh-jauh dulu, pakai rumah contoh dulu lah, lokasi best practice-nya. Nanti kalau misalnya ada best practice, ini loh rumahnya, buktikan. Soalnya bukan apa-apa, orang Jakarta ini sudah nggak mau janji-janji, bukti, pingin cepat, hari ini dibangun. Kita juga seperti itu Pak, seperti ya. Sudah ada prioritas yang nanti akan jadi rumah contohnya. Karena yang penting buktikan dulu bahwa itu bisa dilakukan. Siap, terima kasih Pak Yaya, terima kasih Pak Nurwan, Pak Rahmat, Pak Widodo atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang. Kita tunggu targetnya, harapannya pada saat 100 hari sudah bisa di-launching kebijakan DP rumah 0% ini dan bisa menjadi jawaban atas janji kampanye Anies Sandi. Informasi tadi dan dialog ini pada segmen ini menjadi akhir. Jumpa kita dalam acara Saling Silang pada malam ini. Saya Ratna Dumila, selamat malam, sampai jumpa.